Dikutip dari Tribun Jabar, ternyata Eki korban pembunuhan bersama Vina Cirebon berteman dengan pria yang juga dipanggil Perong. Pria yang dipanggil Perong tersebut juga merupakan teman Liga Akbar Cahyana yang merupakan saksi sekaligus teman Eki. Belakangan ini percakapan Perong dengan Liga Akbar sebelum kasus Vina Cirebon terjadi menjadi sorotan. Bahkan Liga Akbar, teman Eki tersebut mengaku senasib dengan Perong tersebut soal pacar. Teman Liga Akbar itu ternyata dipanggil Perong. Namun Perong tersebut adalah nama panggilan dari pemilik akun Facebook Rian Fauzi. Dalam sebuah postingan, ada akun yang memanggil Rian Fauzi dengan panggilan Perong. Dilihat dari foto-foto di Facebooknya, Rian Fauzi beberapa kali memposting terkait XTC. Mulai dari logo lebah XTC, jaket hingga warna. Pada tanggal 26 Agustus 2016, sehari sebelum Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Rian sempat menulis status di Facebook. Dalam status, Rian mengatakan bahwa setampan dan secantik apapun wajah, seseorang akan terpikat pada yang memiliki uang. Status ini kemudian dikomentari oleh Liga Akbar Cahyana, teman Eki. Liga Akbar Cahyana kembali membalas bahwa keduanya memang senasib soal pacaran. Liga Akbar Cahyana pernah menjadi saksi dalam sidang kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengakui bahwa kesaksiannya saat itu hanyalah sebuah rekayasa. Liga Akbar Cahyana bercerita pada Sabtu 27 Agustus 2016 dia memang bersama Eki mulai dari rumah ibu di Purwakarta. Liga dan Eki kemudian bertolak ke warung seberang SMA 4 Cirebon mengendarai motor masing-masing. Menurut Liga Akbar Cahyana, Eki kemudian pamit menjemput Vina. Selepas maghrib, Eki dan Vina datang ke warung tersebut. Hanya menghabiskan sebatang rokok, Eki dan Vina pergi. Sedangkan Liga Akbar Cahyana masih tetap di lokasi tersebut. Sampai pukul 00 WIB, Liga Akbar Cahyana mendapat kabar bahwa Eki telah meninggal dunia. Belakangan ini nama Perong menjadi perbincangan netizen. Nama sosok Perong ini ditemukan netizen dalam lingkaran pertemanan almarhum Vina dan Eki di media sosial. Dalam hal ini nama alias Perong ini bukan untuk sebutan nama Pegi, melainkan nama alias dari teman Eki yang bernama Rian. Dalam sebuah diskusi netizen di Facebook, ditemukan bahwa sosok Rian ini dipanggil dengan nama Perong oleh temannya di media sosial dalam unggahan tahun 2021 lalu. Panggilan tersebut terlihat dalam percakapan antara Rian dan teman-teman membahas hal biasa seperti menanyakan kabar terkini. Pada tahun 2016 silam, Perong ini sempat mengabarkan soal pelaku pembunuh yang membunuh temannya, Eki. Hal itu dia umumkan di akun media sosialnya tepat pada tanggal 1 September 2016. Dia juga mendoakan agar almarhum Eki tetap tenang di alam sana. Dalam kolom komentarnya, Perong tampak menjelaskan soal postingannya itu. Ditemukannya nama Perong ini membuat netizen makin kebingungan soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebab seperti diketahui bahwa polisi menyebut soal DPO di kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Namun mereka malah menemukan Perong yang ternyata justru teman dekat korban Eki. Susno 2G, lagi-lagi melancarkan kritik pedas kepada hakim yang mengadili kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Mantan Kabareskrim Polri tersebut berharap hakim model macam itu lenyap di Indonesia. Soalnya, hakim tersebut tak layak menjadi wakil Tuhan. Alih-alih mengadili dengan benar, hakim itu malah keblinger alias sesat. Kegeraman Susno berawal ketika pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di dalam sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan tak membuka dua alat bukti yang disebutkan di pengadilan tahun 2016 silam, yaitu CCTV dan ponsel. Padahal, ia sangat berharap kedua alat bukti itu bisa dibuka. Susno menilai tidak dibukanya kedua alat bukti itu di pengadilan tahun 2016 merupakan hal yang janggal.
Ia tak habis pikir bagaimana bisa ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota bisa dengan berani memvonis sedemikian luar biasanya para terpidana tanpa didukung alat bukti forensik. Namun, jika belum pensiun, kata Susno, hakim ini harus dilacak keberadaannya. Pasalnya, hakim semacam ini bisa berbahaya ketika mengadili sebuah kasus. Mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2008 itu juga meminta agar ketua majelis hakim, 2 anggota hakim, hakim banding hingga hakim kasasi 2016 bertanggung jawab dengan kasus yang banyak kejanggalan ini. Susno juga berharap agar Mabes Polri dapat membuka rekaman CCTV dan ponsel milik Vina, Eki serta para terpidana sebagaimana yang tertuang dalam isi BAP 2016. Liga Akbar Cahyana ternyata memiliki 1 orang teman yang dipanggil Perong. Teman Liga Akbar Cahyana yang dipanggil Perong bukanlah Peggy Setiawan yang kini sedang menghadapi sidang pra-peradilan. Bahkan Perong teman Liga Akbar Cahyana ini juga menulis status saat Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Nama panggilan Perong memang menjadi kunci pembuktian Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Perong mengacu pada DPO kasus Vina Cirebon yang tertuang dalam putusan pengadilan. Disebutkan DPO kasus Vina Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Peggy alias Perong beralamat di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ciri-ciri Peggy alias Perong memiliki tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting dan kulitnya hitam. Di tengah perdebatan Peggy Setiawan bukan Perong, kini muncul teman Liga Akbar Cahyana yang memiliki panggilan serupa. Liga Akbar Cahyana diketahui berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Perlu diingatkan kembali, Liga Akbar Cahyana merupakan teman Eki korban kasus Vina Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, Liga Akbar Cahyana memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Dilihat di postingan Rian Fauzi pada 9 Desember 2016, ada percakapan dirinya dengan akun lain di kolom komentar. Akun Facebook Aris Munandar menulis komentar, Pro Onggeg. Lalu dibalas Rian Fauzi, Apo. Dalam percakapan di komentar, Rian dan Aris janjian untuk mabuk. Selain itu saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi juga menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ia tulis pada 27 Agustus 2016. Walau begitu Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menekankan bahwa tersangka kasus Vina Cirebon adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Saat bertanya pada teman Peggy Setiawan, Dede Kurniawan pun Polda Jabar berhasil mengorek nama panggilannya. Menurut Dede Kurniawan, nama panggilan Peggy Setiawan adalah Pegong. Dede Kurniawan kembali mengatakan bahwa panggilan Peggy Setiawan di Facebook adalah Pegong. Abdul Pasren ternyata tega mengkhianati keluarganya sendiri dalam kasus Vina Cirebon. Tak disangka-sangka rupanya Pak RT Pasren rupanya masih memiliki hubungan saudara dengan salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Namun saat bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon, Pak RT Pasren justru tak mengakui salah satu terpidana adalah saudaranya. Kuasa hukum Pak RT Pasren, Elza Syarif membantah kliennya telah memfitnah terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif mengatakan bahwa keluarga terpidana kasus Vina datang ke rumah saat Pak RT Pasren belum diminta keterangan polisi. Kedatangan keluarga terpidana ini saat sebelum klien saya diperiksa, di BAP. Mereka datang, mereka udah duluan diperiksa, satu keluarga dengan lawyernya juga. Ketemu nangis dan minta, belum di BAP, gimana mau fitnah, kata Elza Syarif. Keluarga yang datang ke Pak RT Pasren adalah Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. Menurut Elza Syarif, kedatangan mereka seolah untuk mengarahkan keterangan Pak RT Pasren saat diperiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Pak Pasren disuruh nanti kalau kamu di BAP tolong bebaskan anak, berikan keringanan. Sedangkan Pak RT belum pernah diperiksa. Itu diakui keluarganya, lawyernya memang datang, kata Elza Syarif. Kakak terpidana kasus Vina Supriyanto, Aminah mengakui bahwa memang mendatangi Pak RT Pasren di rumahnya. Namun Aminah membantah ucapan yang diutarakan pada Pak RT Pasren. Menurut Aminah, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon justru meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Gak seperti itu. Ketemu, saya bilang, wah tolong kalau memang anak-anak itu tidur di rumah Wah Pasren, Wah Pasren jujur. Jujur Wah, kasihan Wah mereka anak-anak Wah, itu bukan 1-2 orang Wah yang ditangkap polisi.
Kalau memang anak-anak itu bersalah terserah, tapi ini anak-anak banyak saksinya kalau anak-anak tidur di rumah Wa Pasren, kata Aminah. Namun menurut Aminah, Pak RT Pasren langsung angkat tangan dan menolak pernyataan itu. Gak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, sana ke kantor polisi aja. Langsung masuk, kata Aminah menirukan ucapan Pak RT Pasren. Pak RT Pasren juga menjadi saksi dalam sidang kasus Vina Cirebon. Oleh hakim, Pak RT Pasren ditanya tentang hubungan keluarga dengan salah satu terpidana kasus Vina. Dengarnya Pak Hakim ngomong, saudara saksi apa benar di antara mereka terpidana salah satunya masih saudara, katanya. Tak disangka-sangka, Pak RT Pasren justru tak mengakui Supriyanto sebagai saudaranya. Tapi Pak Pasren jawabnya, tidak ada, bilangnya tidak ada. Itu aja yang didengar sih, kata Aminah. Padahal Aminah menerangkan Pak RT Pasren merupakan pamannya. Nenek Pak RT Pasren memiliki hubungan kakak adik kandung dengan nenek Supriyanto. Itu uwa saya, paman. Istrinya Pak Pasren ibunya kakak adik dengan ibu saya, kandung. Ibunya istrinya Pak Pasren, nenek sama nenek kakak adik, jelas Aminah. Aminah teramat tak menyangka Pak RT Pasren tega menjebloskan saudaranya sendiri ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Nah itu, kenapa ini menjebloskan? Saya tetap yakin, karena saya yakin adik saya gak ngelakuin seperti itu, kata Aminah. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon nampak tak yakin